4 jutaan itu bukan duit kecil, makanya di sini gue rekomendasiin HP all-rounder yang gacor buat gaming sampai yang kameranya kinclong. Yang pasti review jujur, belanja aman, semua dia Tecno. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP all-rounder 4 jutaan versi ya Tecno. Kita mulai dari nomor 5. Di balik desainnya yang kalem, siapa sangka kalau Motorola Edge 60 Fusion punya durabilitas yang tinggi. Yes, HP ini udah dibekalin sertifikasi militer yang tahan banting 1,2 meter. Gak cuma itu bos, ada juga rating IP68 dan IP69 buat ketahanan air 1,5 meter 30 menit. Jadi buat elu yang suka ceroboh, Motorola Edge 60 Fusion bisa ngasih kenyamanan dan keamanan bos. Apalagi layarnya pakai desain quad curve, termasuk juga panel POLED 120Hz yang bikin layarnya makin mewah. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Dimensity 7400 yang didampingin sama baterai 5500 mAh. Buat multitasking berat sampai gaming menengah sih nggak ada komplain. Soalnya Motorola juga ngasih memori 12/256GB yang jadi nilai lebih dari HP ini. Walaupun harganya 4 jutaan, kualitas kameranya bisa nyaingin iPhone 14. Yes, kameranya punya detail yang bagus banget di segala kondisi. Lewat kamera Sony LYT700C dan OIS, lu bisa rekam video 4K dengan jernih dan stabil, bos. Gas kalau lu tertarik sama Motorola Edge 60 Fusion 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Tecno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Link belinya ada di deskripsi tuh. Yang keempat, punya baterai badak, kamera cakep, dan performa ngebut. HP all-rounder juga bisa lu pertimbangin lewat iQOO Z10 5G. Di harga 4 jutaan, lu bisa dapetin varian memori 12/512GB yang worth it buat jangka panjang. Chipsetnya emang turun dikit dari iQOO Z9 5G, tapi dibandingin Dimensity 7400, performa Snapdragon 7S Gen 3 masih lebih ngebut. Nah, asiknya juga dia punya baterai badak 7300 mAh yang gak gampang lowbat. Kalau baterainya habis, ngecasnya nggak pakai lama karena ada fast charging 90 watt. By the way, iQOO Z10 juga udah support bypass charging. Jadi HP-nya tetap aman kalau lagi ngecas sambil dimainin. Setup kamera belakangnya emang nggak yang lengkap banget, tapi berkat dual kamera 50 megapiksel Sony IMX882, hasil jepretannya udah lumayan jernih dan cerah. Gak cuma itu bos, ada juga fitur penstabil OIS dan perekaman video sampai kualitas 4K. Nah, kalau lu naksir sama iQOO Z10 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga. Kalau ditanya HP Samsung 4 jutaan all-rounder, pilihan paling pas yaitu Galaxy A36 5G. Desainnya emang kelihatan elegan, tapi perlu lu tahu nih, dia udah ada rating IP67 yang tahan air 1 meter 30 menit. Karena termasuk HP Samsung premium, layarnya udah pakai Super AMOLED 120Hz, termasuk juga sidik jari di layar. Lanjut bahas performanya, chipsetnya pakai Snapdragon 6 Gen 3 yang termasuk lumayan. Yes, chipsetnya udah lumayan gesit buat gaming dan hemat baterai juga bos. Jadi buat elu yang sebel sama HP Samsung chipset Exynos, Galaxy A36 ini bisa jadi solusi. Buat kebutuhan fotografi dan videografi, hasil jepretan dari kameranya udah lumayan natural dan cerah. By the way, lu juga bisa rekam video 4K dari kamera belakang dan kamera depannya. Kalau di seri Galaxy A35, chargernya cuma sebatas 25 watt doang. Nah, di Galaxy A36 ini nawarin pengecasan lebih ngebut 45 watt.
Oke, kalau lu tertarik sama Galaxy A36 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Technostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, gak gampang rusak kalau kena air dan jatuh. Xiaomi bikin Redmi Note 15 Pro 5G dengan build quality yang jempolan nih. Soal ketahanannya, HP ini bisa tahan air sedalam 2 meter sampai 24 jam. Terus tahan jatuhnya juga di atas rata-rata HP sekelasnya yang sampai 2,5 meter. Desainnya emang gak terlalu banyak perubahan, tapi untungnya Xiaomi ngasih sedikit peningkatan di performa lewat chipset Dimensity 7400 Ultra. Gak cuma itu bos, baterainya juga dibuat lebih badak, jadi 6580 mAh berjenis silikon karbon. Tapi sayang lagi-lagi pengecasannya cuma 45 watt doang. Walaupun kameranya harus absen lensa makro, Xiaomi ngejamin kalau jepretannya lebih baik dari pendahulunya. Yes, kamera belakangnya bawa dual 200 megapiksel AI engine generasi terbaru. Jadi buat foto dengan zoom tinggi dan kondisi cahaya redup, hasilnya masih bisa dimaksimalin bos. Gas, kalau lu kegoda buat punya Redmi Note 15 Pro 5G, HP-nya bisa disikat lewat ya Technostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, jadi HP all-rounder yang masih laku keras. Poco X7 Pro masih eksis di tengah gempuran HP terbaru. Yang paling ditonjolin dari HP ini, dia pakai chipset Dimensity 8400 Ultra yang performanya setara HP 6 jutaan ke atas. Gak cuma kenceng di chipset, memorinya juga lumayan gede dengan RAM 12GB dan internal memori bermuatan 512GB. Walaupun ada yang bilang performanya agak di limit, menurut gua buat game berat masih oke banget. Kamera belakangnya emang cuma 250 megapiksel doang, tapi buat diajak foto santai dan rekam video bergerak, hasilnya lumayan cakep buat upload ke sosial media. By the way, kamera belakangnya pakai sensor Sony IMX882 plus OIS. Biar lebih menarik, Poco X7 Pro juga bawa baterai badak 6000 mAh yang didampingin sama fast charging 90 watt. Gas, kalau lu tertarik sama Poco X7 Pro 5G, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Nah, kalau udah tahu mana HP 4 jutaan yang tipe lu banget, langsung aja sikat HP-nya sebelum stoknya goib, bos. Pokoknya kalau nyari yang dominan ke game, lu bisa pilih Poco X7 Pro. Terus kalau nyari yang all-rounder 4 jutaan lebih dikit, lu bisa lirik Motorola Edge 60 Fusion. Nah, link belinya gua taruh di deskripsi tuh.